Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa inna asdiqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadinal muttasil ilal muallif hadzal kitab Abul Lis As-Samarqandi nafa'anallahu bihi bi ulumi amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini kajian kita kitab Tanbihul Ghafilin halaman 257. Untuk yang bahasa Arab halaman 155. Bab ke-26 tentang tidak pedulikan dunia. Sudah siap? Siapa yang mau baca duluan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tidak pedulikan dunia. Al-Faqih Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa tujuan akhirat pasti Allah menyatukan seluruhnya, ia jadi kaya hati. Dan dunia dan yang tujuannya semata dunia, maka Allah memberatkan urusan. Hidupnya selalu dibayang oleh kemiskinan, harta dunia tidak diperoleh kecuali yang ada ketentuannya. Seperti Umar radhiyallahu anhu, Nabi beliau bangun dari di atas tikarnya yang membekas pada pinggangnya, dia menangis berat. Kemudian beliau bersabda, kenapa kau menangis, Umar? Ingatanku pada Raja Kaisar dan Kisrah dengan segala kemewahan dan kemegahannya, padahal engkau Rasulullah SAW. Rasulullah Allah sampai di pinggangmu membekas garis tikar. Beliau bersabda, mereka diberi kesenangan kontan atau hanya di dunia, sedangkan kami kesenangannya kelak di akhirat. Iya, sampai situ. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Talim Angkasa di mana saja berada, coba kita mengkaji kembali tentang kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan menjadi barang atau menjadi modal untuk kita bisa mengintrospeksi, mengoreksi diri kita masing-masing. Dari Zaid bin Sabit, Nabi bersabda, man kanat niyatuhul akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanat niyatuhu dunya farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Itu bahasa Arabnya. Al-Faqih, artinya pengarang penyusun kitab ini, Abul Lis As-Samarqandi, menulis sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat, barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat, lebih cenderung dia kepada urusan akhiratnya daripada urusan dunianya,
maka Allah akan mengumpulkan, menyatukan semuanya menjadi kaya dia. Baik kaya hati maupun kaya dunianya. Bahkan dunia merendah datang kepadanya. Tetapi sebaliknya barang siapa yang tujuan hidupnya hanya untuk dunia, kecondongan hidupnya hanya untuk dunia saja, maka hidupnya selalu dibayang-bayangi dengan kemiskinan, kesusahan, kesulitan dunia, dan ia tidak memperoleh yang dia cari itu kecuali sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang berbahagia, coba kita lihat lagi diri kita. Apa sih tujuan hidup kita ini? Kalau tujuan hidup kita hanya dunia saja, berarti kita tidak ingat kalau nanti kita akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di balik kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini semu sifatnya dan sementara. Bahkan menipu. Ya, di dalam Al-Quran banyak penjelasan tentang ayat-ayat dunia ini. Jadi mari kita sadari, kalau tujuan hidup kita selama ini hanya untuk dunia, kita rubah arah tujuan hidup kita, laksana setir yang sedang kita kendalikan ini. Kalau kita tahu arahnya sudah menjauh dari tujuan kita, luruskan kembali. Balik setirnya, luruskan kembali bahwa hidup kita adalah akhirat tujuannya yang sebenarnya. Dunia ini hanya tempat singgah sementara, tempat kita mengumpulkan segalanya untuk kita bawa ke alam akhirat. Kalau tidak begitu, maka rugilah kita. Baru menyesal kalau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertiannya begitu. Al-Faqih Umar masuk ke rumah Nabi. Kata Al-Faqih, Sayyidina Umar masuk ke rumah Nabi. Beliau baru saja bangun tidur. Sayyidina Umar masuk ke rumah Nabi, Nabi baru saja bangun dari tidur. Ternyata begitu Sayyidina Umar melihat ada bekas tikar yang ditiduri Nabi itu menempel bekas-bekas tikar di pipinya. Lalu Sayyidina Umar menangis. Melihat kesian sekali Rasulullah dalam kehidupannya seperti itu. Lalu Nabi bertanya, kenapa engkau menangis ya Umar? Apa Umar berkata, ya Rasulullah, aku teringat bahwa kerajaan-kerajaan yang kulihat, mereka hidup dengan segala kemewahan. Ya, sementara engkau, padahal engkau adalah Rasulullah, pemimpin dunia akhirat, sementara engkau hidup tetap seperti biasa-biasa saja. Tidak menampakkan kehidupan duniamu yang berlebihan seperti para raja. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, wahai Umar, mereka diberi kesenangan kontan hanya di dunia, sedangkan kami diberikan kesenangan nanti di akhirat. Nah ini saudara. Jadi mereka yang hidupnya selalu cenderung kepada dunia, ya, diberikan sama Allah kesenangan dunia, tapi akhiratnya nol, bahkan kosong. Mereka akan mendapatkan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Wal-iyazubillah. Kita lanjut. Sayyidina Ali berkata, apa kata Sayyidina Ali? Yang benar-benar dikhawatirkan menimpa kamu adalah dua perkara. Kata Sayyidina Ali begitu. Dalam hadisnya demikian, Nabi Sayyidina Ali mengatakan, kami benar-benar khawatir kalau nanti ada dua perkara yang terjadi kepada manusia, akan menimpa kepada manusia. Yang pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Apa itu panjang angan-angan? Padahal usianya sudah 50 tahun, tapi angan-angannya masih jauh ke awam-awam. Pengen hidup, pengen ini, pengen itu, banyak kepengenannya hingga lupa kepada akhiratnya. Itu banyak angan-angan. Yang kedua, menuruti hawa nafsunya. Apa yang diinginkan hawa nafsunya selalu diikutin. Hingga
dalam rangka mengikuti hawa nafsunya, lupa akhiratnya. Bahkan menentang kebenaran dunia dan akhiratnya. Padahal kata Sayyidina Ali, dunia ini telah merayap membelakangi kami. Sedang akhirat datang di hadapan kami. Nah ini saudara. Jadi bagi mereka yang sudah berusia 50 tahun, dunia ini sudah mulai menjauh. Dunia sudah mulai menjauh, memundur, walaupun kita cari, dia mulai mundur. Sedangkan akhirat sudah ada di depan kita dan terus maju menuju kita masing-masing. Ini kata Sayyidina Ali. Coba dipahami, benar nggak? Dunia sudah mulai mundur dari kita, sementara akhirat sudah mulai maju dan mendekat dengan kita. Contohnya, tenaga kita sudah mulai kurang, ya. Tenaga kita sudah mulai kurang. Apalagi? Makanan, sate yang tadinya enak kita makan. Sekarang kita sudah mulai mengurangi makan sate. Bahkan ada yang sudah mantang makan sate. Apa-apa dunia yang nikmat sudah mulai dikurang. Ini artinya bahwa dunia sudah mulai mundur dari kita. Makanan yang biasanya kita makan, kata dokter jangan. Yang biasanya merokok, udah nggak boleh merokok. Yang biasanya makan enak-enak sop, jeroan, udah nggak berani. Yang biasanya makan kambing, udah nggak berani. Sebab kambing yang nyeruduk kalau dimakan. Nah, mata sudah mulai penglihatan, telinga sudah mulai kurang mendengar, tenaga sudah mulai kurang, kulit yang ada pada diri kita sudah mulai keriput. Walaupun ibu-ibu masih berusaha supaya kinclong, beli yang mahal-mahal, bedak ini, bedak itu, masuk ke salon ini, salon itu, supaya tetap kelihatan kinclong. Luarnya ya kinclong, dalamnya keriput. Ayo saudara-saudara sekalian, sadarilah saudara, memang biasanya orang-orang yang sering tampilan, agar tampil dia tetap ya segar kelihatannya, dia berusaha, Wan. Ya kalau ibu-ibu, kalau kita laki-laki biasanya umum ya. Tapi nggak apa-apa, Wan. Selama itu tetap dia tidak lupa buat akhirat. Jangan gara-gara dia pakai bedak yang tebal, sayang kalau dia sholat zuhur, hingga dia tidak sholat sayang sama make up-nya. Itu salah. Itu namanya dia cenderung, dia masih dunianya, tapi akhiratnya yang sudah mendekat, yang sudah pada keriput, dia bantah, dia pura-pura tidak tahu. Para jamaah sekalian ini berbahagia, itu maknanya. Jadi ketika kita sudah berusia 50 tahun, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita, maka dunia sudah mulai mundur dari kita, sedangkan akhirat mulai datang dan mendekat. Nah ini saudara, ayo persiapan dari mana supaya kita benar bisa mempersiapkan diri kita. Seandainya hari ini kita punya 2 miliar, seandainya, apa yang kita mesti laksanakan? Beli rumah, beli tempat, beli ini? Enggak saudara. Hendaknya kita belikan rumah, kita belikan tanah, buat kita kembali nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, buat masjid, wakafkan buat masjid, wakafkan buat musola, wakafkan buat pondok pesantren dan sebagainya. Itu yang kita bawa, yang lain kita tinggal.